Jadi ceritanya anime Oshinoko bagian 2 ngelanjutin dua kembar bersaudara bernama Aqua Ruby yang bereinkarnasi jadi anak seorang biduan bernama Ai. Yang naasnya harus dibuat mati soalnya pesonanya ngalahin MC anime ini. Ngelanjutin kemarin kini si kembar mau nerusin wasiat ibu mereka kayak Ruby yang mau jadi idol yang sekarang aja maksa Miyako buat cepatan bikin grup idolnya. Berhubung masalahnya kekurangan biduan, Aqua nyaranin buat rekrut temannya aja yang tidak diragukan lagi, rambutnya yang pendek, tubuhnya yang mungil, pasti dia terkenal di kalangan Nolikiawan. Masalahnya Ruby yang gak akur dengan Kana minta Aqua buat ngajak si Loli Senpai ketemuan. Kana sendiri lagi senyum-senyum sendiri soalnya kepikiran Aqua yang tampan. Panjang umur si dendaman tiba-tiba ia ngechat Kana buat ketemuan. Kana awalnya ngira Aqua bakal nembak dia sampai-sampai ia dandan, tapi pas sorenya di taman, jir ada si pengangguran. Kakak mending kita jadiin dia ahli kubur aja. Jangan, nanti kamu gak debut-debut dong. Walau begitu, akhirnya Ruby nahan egonya dan minta Kana buat join jadi idol bersamanya. Si Loli Senpai mikir dulu lah, karena ini bukan perkara yang mudah. Jika dia jadi idol, maka karirnya sebagai aktor dipertaruhkan. Kana juga sadar Ruby punya potensi besar karena mirip dengan Ai. Tapi itu belum cukup, soalnya agensinya si tante bukan agensi terkenal. Jadilah ia mau nolak, tapi pas ngeliat Kana cantik, yuk join jadi biduan. Ya gak mau atuh. Kana, kamu mau anime ini lanjut kan? Ia jelas gak bisa nolak dan berakhir dengan tanda tangan kontrak. Apakah ini yang namanya Genjutsu Sales? Aqua sendiri lagi sibuk syuting buat acara TV yang judulnya Para Idol Mencari Teman Jina Sejati, dengan dibalut ala-ala show reality. Jumlah pemainnya ada 6 orang termasuk Aqua, tapi kita ambil yang penting-penting aja, kayak Akane sang aktor, Memco sang youtuber, dan Yuki sang model. Halo semuanya, namaku Aqua. Wow, kakoi. Ada cewek cantik, halo. Jir, langsung beda. Padahal 2 detik 5 menit lalu si bangsat ini bilang gue cantik. Emang semua cowok sama aja ya? Ruby Kana yang nonton jadi terbawa suasana. Aqua yang biasanya tampil kayak ijat mendadak beda 380 derajat. Si tante nenangin mereka kalau itu cuma akting belaka. Kana juga tahu itu, tapi tetap aja acara dating kayak gini pasti di akhir episodenya harus ada yang ciuman asli. Harusnya sih Aqua happy kalau dapat job kayak gini. Ih, anak anjingnya imut ya. Iya kayak kamu, tapi aslinya sih mati aja lunjing. Di sela breaking, Aqua cerita-cerita dengan Yuki masalah asmara masing-masing. Yuki sih ngakunya gadis polos dan belum ternodai, tapi pas ngeliat tampang Aqua sih, Mas, aku rela loh dinodain kamu. Polos apaan bangsa? Balik lagi ke Ruby Kana yang sedang cari nama buat idol mereka. Kakak kan sudah lama nganggur, biasanya ngapain sih? Bunuhin orang macam kau anjing. Daripada ngegabut, Miyako nyuruh mereka buat promosi idol di media sosial. Oh, kayak OnlyFans? Bukan itu juga bro. Kana yang pesimis dari tadi bilang ke Miyako bahwa ngumpulin followers tuh susah. Contohnya aja orang ini yang susah-susah bikin video, susah juga cari penontonnya, apalagi yang subscribe-nya. Kok malah curhat? Tapi itu bukan masalah bagi dia, soalnya udah ngundang salah satu talentnya buat ngajarin mereka yang jir orang bugil. Si otot ini punya nama Pion, seorang youtuber terkenal di kalangan pelajar. What? Pantesan para bocah pada sesat. Jir, nontonnya aja orang bugil yang gak punya pentil. Mbak AdSense saja 11M per tahun loh. Wow, ampun suhu. Pion ngajarin mereka cara buat channel YouTube, sekaligus cara nambah subscriber dengan instan. Oh, kayak upload video setiap hari. Giveaway alok aja tiap hari, pasti auto rame. Bukannya mau tutup server ya? Tapi yang paling ampuh supaya channel ramai yaitu ngelakuin collab dengan youtuber terkenal. Untuk kali ini Vion bersedia buat collab dengan mereka. Awalnya mereka mau buat prank, tapi Ruby yang gak setuju soalnya gak mau kesan pertama mereka dinodai dengan kebohongan. Jadinya sekarang mereka biar merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak segairah kamu mendayu sehadiranmu. Jadikannya aku satu-satunya sang daratan dari sang pelipur.
Habis jogetnya udahan, kini mereka memperkenalkan diri masing-masing. Pion juga gak lupa nanyain nama grup idol mereka. Karena yang udah luluh akhirnya minta Ruby aja yang nentuinnya. Hingga diputuskanlah nama grup mereka yaitu Bikomachi The Next Generator. Perasaan gue gak enak cok. Balik lagi ke acara dating yang diperankan Aqua. Setelah beberapa episode akhirnya tercipta drama-drama yang dibuat Yuki yang ngebuat rating acaranya naik lagi. Untuk merayakannya mereka bakalan makan-makan yang ditraktir sama Memco. Dari sini juga Aqua mulai tahu nih sifat-sifat mereka. Episode demi episode mereka lalui hingga kini Yuki jadi sorotan utama. Soalnya udah ngebeng-beng dua cowok lainnya. Di sela istirahat Memco nanya ke Aqua kenapa gak ngincer Yuki kayak yang lain. Aqua sih bilangnya mau main aman aja sampai akhir. Sama kayak Memco yang udah puas soalnya subscribernya naik drastis karena acara ini. Memco juga khawatir dengan Akane yang kayaknya acara ini jadi bahan pikiran buat dia. Akane yang seorang aktor yang terbiasa bersandiwara jelas kesusahan buat syuting acara ini. Karena gak ada kemajuan sama sekali, akhirnya pimpinan agensinya marah ke manajernya Akane. Yang kebetulan Akane mendengarnya. Merasa bersalah, dia bakalan berusaha keras supaya jadi sorotan utama. Tapi sebelum itu, ngapain lu setan? Ih jahat. Karena marah soalnya Ruby seenaknya buat komentar buruk dari suatu produk. Iuh rasanya kayak kenal. Air minum Aqua rasanya kayak sempak kakak gue dalam kurung sebuah utas. Karena ngejelasin bahwa yang dilakuinnya ngebahayain dirinya sendiri. Dan yang paling buruk ya bakal susah dapat endorse. Karena juga nanya Ruby apa dia suka searching namanya sendiri. Gak pernah tuh. Sini HP lu Meki. Ih balikin. Wow apa ini? Ruby X Aqua, Ruby Doujin, Ruby Kawaii. Tapi karena ngemaklumin itu, soalnya itu hal biasa yang dilakuin para artis supaya bisa terus eksis. Sama halnya yang dilakuin Memco sekarang yang lagi buat konten di TikTok. Lagi pada ngapain? Lagi buat konten, mau ikutan gak? Gak aplikasi jualan dada paha kok dipake. Ih dasar kolot. Gak sengaja mereka ngelihat Akane yang mau ngedeketin salah satu cowok yang ngincer Yuki. Dia ngelakuin ini soalnya saran dari sutradara yang bilang Akane harus jadi pelakor biar jadi sorotan utama. Yuki yang ngelihat Akane jadi beda banget nyangkanya ia panik soalnya acaranya mau tamat. Tapi Akane bilang ia ngelakuin ini supaya bisa mencolok. Jelas Yuki gak mau hal itu terjadi. Buktinya di saat Akane lagi PDKT aja Yuki datang buat ngeganggu mereka. Akane yang ngelihat itu mau ngalah tapi mendadak keinget manajernya yang dimaki-maki. Jadinya ia memberanikan diri buat ngelawan Yuki. Namun ini yang terjadi. Akane gak sengaja ngelukain Yuki meski lukanya gak seberapa tapi buat model sih cukup ngebuat staf TV kepanikan dan ngeberhentiin proses syuting. Wah ini pasti bakalan nimbulin bekas. Mending kita oplas aja gimana? Matamu oplas. Akane yang merasa bersalah mulai panik namun Yuki yang baik mencoba menenangkannya dan bilang gak usah khawatir luka sekecil ini gak bakal ngeganggu kerjaannya. Ia juga gak marah soalnya tahu Akane ngelakuin ini demi bisa menjadi yang terbaik. Akhirnya dua ciwi ini baikan. Harusnya masalahnya udahan tapi bagi dunia maya ini baru permulaan. Netizen yang baik budiman terus kasih wejangan yang ngebuat Akane tertekan. Karena gak mau terus dipojokkan, Akane pun mau klarifikasi dengan minta maaf. Tapi bukannya membaik, netizen malah makin brutal. Akane yang kena mental akhirnya lebih milih turu aja. Berharap semoga besok bisa kembali kayak biasa. Tapi realitanya bacotan netizen udah kayak pemain core Mobile Legends yang terus ngebully, mencaci maki tanpa tahu resiko yang bakalan terjadi. Akane yang udah gak kuat dengan semua ini kepikiran buat ngelokotin diri. Di derasnya hujan ini Akane berdiri di pinggir penghubung jalan yang bentar lagi jadi penghubungnya dengan Tuhan. Tapi sebelum ia ngelakuin yang enggak akhirnya datang MC kita. Lepasin aku mau ketemu Kaori. Jangan dulu lah kocak, nanti kamu di episode 7 bakal jadi wifi. Yang bener. Woi pada ngapain woi? Om boleh ikutan gak? Kejadian barusan emang hal lumrah jika para artis ngelakuin kesalahan. Mereka bakal dihujat habis-habisan sama koboi media sosial. Apalagi katanya acara realita kayak gini penyumbang kematian artis terbesar. Tiba-tiba si tante ditelepon polisi. Dasar anak tiri malah main-main sama polisi. Di kantor polisi Akane diinterogasi. Akane kenapa kamu gak cerita sama ibu? Bu
itu anaknya kasih trihek aja biar tenang. Matamu trihek. Sementara itu, kirain kamu ditangkap karena kuat bool. Kau pikir aku jomoks? Para pemain lain juga kesini soalnya khawatir dengan Akane. Aqua yang bijak nanya ke dia apakah mau lanjut syuting acara ini apa enggak. Soalnya kalau udah kejadian kayak gini, pihak produser juga gak bakal bisa ngapa-ngapain dia. Walaupun masih punya kontrak, tapi Akane yang masih punya tekad kuat milih mau lanjut aja. Aqua yang ngedengar itu jadi punya rencana buat nyelamatin dia dari masalah ini. Ia tahu kejadian ini dipicu staf TV yang nampilin adegan Akane yang nyerang Yuki, terus diperparah sama orang yang ngebully. Aqua juga sadar di kantor polisi ini ada wartawan yang siap 24 jam sehari. Rencananya mulai dari sini Aqua sengaja ngebocorin informasi Akane yang mau ngelegotin diri. Setelah beritanya viral, barulah ia cari bahan buat rencananya. Dimulai dengan minta foto video sama Memco yang nampilin kebersamaan mereka. Buat apa ya foto video? Jangan-jangan buat bahan mikir apa lu? Aqua bilang acara ini sengaja membuat Akane dibenci. Jadinya ia punya rencana buat bikin video di mana nampilin fakta yang sebenarnya. Berharap itu bisa ngebungkam opini yang enggak. Mem yang tertarik dengan rencananya mau ngebantu Aqua dengan skill buzzernya, soalnya punya pengetahuan di bidang sosmed kayak waktu yang cocok buat upload video, bahkan hashtag FYP for you biar bisa viral. Yuki juga ngebantu dengan bilang buat masukin adegan ia dan Akane yang lagi pelukan, yang pastinya disembunyiin si sutradara. Aqua yang ngedengar itu langsung nanya ke dia dan beneran aja ada. Si dendaman langsung minta mentahan video Akane Yuki yang pada baikan, tapi si sutradara nolak soalnya itu terlarang. Tapi Aqua yang maksa dengan bilang, orang tua mana coba yang ngebiarin anak orang dalam bahaya? Gue aduin ke Seto baru tahu rasa. Karena takut di penjara, alhasil ia ngalah aja. Dan proses editing sampai Aqua masuk angin pun dimulai. Jir, pakai template capcut, pakai jedak-jeduk juga bro, pakai transisi juga biar mantap. Bacot kon. Setelah videonya kelar, mereka pun posting di Burung Biru. Akane yang ngeliat itu jadi terharu, soalnya postingannya ternyata banyak yang retweet berkat meme si buzzer yang bikin hashtag fakta Akane yang gak diketahui orang lain. Akane yang gak mau ngecewain teman-temannya akhirnya balik lagi syuting. Mereka nyaranin Akane buat acting sebagai pertahanan diri kalau nanti dihujat lagi. Akane yang sistem operasinya aktor jelas perkara mudah buat dia, tapi ia bingung mau meranin siapa. Ditanyalah kriteria cewek idaman Aqua. Idaman ya? Sebenarnya aku suka cewek-cewek Omi. Malah iklan si bangsat. Dicarilah oleh Memco di Omi hingga dapat satu cewek yang cocok sama kriteria Aqua, yang ternyata Ai. Apa? Jadi selama ini Ai main Omi? Akane yang mau balas budi bakal berusaha buat acting kayak Ai. Aqua sih gak berharap lebih. Menurutnya gak ada orang yang bisa ngekopi Ai karena bakatnya tuh udah dari lahir. Tapi beda dengan Akane, demi bisa menjiwai ia pun melakukan riset besar-besaran tentang Ai. Dari cara jalan, bicara, makan, tatapan keluarga, bahkan ia bisa nebak bahwa Ai punya hubungan gelap di saat umur 15 tahunan. Alhasil saat mereka balik lagi syuting, Aqua jadi terpana ngelihat Akane yang acting yang emang bolehkah secantik ini? Yang beneran mirip dengan Ai. Dalam sekejap ia jadi pusat perhatian semua orang. Skill acting barusan bisa didapat soalnya ia alumni dari teater bernama Lalalai, teater yang punya segudang aktor terkenal. Ruby aja ngira dia ibunya, apalagi Aqua yang lihat cok kayaknya ada yang bucin. Coba kita tes kejujuran. Hey Aqua, bawain dompet itu dong. Bawa aja sendiri, gue bukan babu. Aqua gak boleh gitu. Tuk. Nih, tuh kan dia beneran bucin. Cie, ada yang baper, ada yang mulai jatuh cinta nih. Aqua yang dicecein akhirnya salting dan milih lari dari kenyataan. Dari kejadian barusan, Aqua jadi overthinking, bingung aja padahal ia udah tinggal lama sama si mamah, tapi tetap aja ia belum ngerti semua hal tentang Ai. Boro-boro sampai situ, ia juga masih bingung soal perasaannya ke Ai gimana. Apakah ia suka sebagai fans? Apakah sayang sebagai anak? Apakah cinta layaknya sang kuryang? Karena gak mau terus terbayang-bayang, esoknya Aqua melampiaskannya dengan ngajak Kana buat bolos sekolah. Ye, asik jalan-jalan. Jadi kita mau ngelakuinnya di mana? Di taman, di WC, apa di O? Gak usah mikir yang iya bisa. Terus lu ngapain ngajak gue bolos kalau gak? Diajak enak-enak malah main bola. Apa lu gak suka cewek ya? Karena juga nanyain soal acara datingnya yang bentuk
bentar lagi bakalan tamat. Penasaran aja gitu cewek mana yang bakalan dipilih sama Aqua. Aqua sih bilangnya gak bakal pilih siapa-siapa. Makin penasaran lah karena soal tipe orang yang disukai Aqua. Apakah ia suka tante-tantean, loli-lolian, atau bapak-bapaan? Ngomong apa lu setan? Karena gak mau dikiranya jomok, Aqua ngejawab ia suka cewek yang lebih tua. Ngedengar itu karena sempat salting dong dikiranya Aqua suka sama dia. Soalnya ia lebih tua dari Aqua. Ngelihat keunyuan karena Aqua jadi sadar lagi bahwa perasaannya ke Akane cuma sebatas dia bisa acting kayak Ai. Karena itu juga Aqua nanya ke dia mengapa Akane bisa seperfect itu meranin Ai. Akane cuma bilang dia hanya searching-searching tentang hot news Ai. Bahkan ia juga namahin opini pribadi kayak sebenarnya Ai itu lontel loh karena udah punya anak. Ngedenger itu Aqua kaget dong, bisa-bisanya dia berpikir sejauh itu. Berani-beraninya dia hina Ai, dasar figuran gak tahu diri. Merasa Akane tahu segalanya tentang Ai, Aqua pun mau ngegunainya sebagai alat balas dendam. Di akhir acara dating ini, Aqua dengan percaya diri langsung beri cookies ke Akane. Jelas kejadian ini membuat seseorang sakit hati. Dan acara mencari teman Jina sejati akhirnya selesai juga. Kayak biasa mereka merayakannya dengan pesta-pesta. Para pemain lainnya nanya ke Aqua tentang kejelasan hubungan mereka. Apakah beneran pacaran atau cuma kerjaan semata? Si sutradara juga ngebebasin mereka mau pacaran sampai maut memisahkan atau cuma pacaran settingan. Tapi Aqua sih gak peduli dengan itu. Yang dipeduliin si dendaman cuma informasi Ai dari bapak ini yang namanya Kaburagi. Berhubung acaranya sesuai ekspektasi, meski ada satu kendala yaitu Aqua berani membocorkan video Akane yang baikan sama Yuki. Tapi sesuai janji, si Om bakalan kasih informasi yang Aqua minta. Dia ngajak Aqua buat ketemuan minggu depan. Balik lagi ke pesta, Akane nanya Aqua tentang kejelasan hubungan mereka. Apakah mau serius apa cuma formalitas gawean aja? Jelas si dendaman yang gak mau mikirin begituan, jadinya ia milih buat jadi pacar bohongan. Akane juga senang soalnya Aqua masih tertarik sama dia meski cuma karena aktingnya aja. Habis pestanya udahan, kini mereka mau pulang. Aqua Memco barengan soalnya rumah mereka deketan. Aqua juga nanya Memco mengapa anak muda kayak dia kenal dengan Ai. Keungkap juga bahwa dari sejak dini ternyata Memco punya cita-cita jadi biduan. Kesempatan ini dipakai Aqua buat ngajaknya join ke agensinya sebagai idol Bikomachi The Next Generator. Dibawalah ia ke Miyako. Si tante sih setuju-setuju aja. Terlebih lagi Memco udah terkenal duluan, bahkan ia bebas kontrak dari agensi lain. Tapi ada satu problem, yaitu Memco malsuin umur aslinya. Si tante awalnya gak masalah karena menurut dia umur hanyalah angka. Tapi pas tahu umur aslinya tuh, si anjing bisa-bisanya umur segitu mau jadi idol. Emang berapa sih? Palingan beda 3 tahun doang kan? Kan? Iya bener, tapi 2 kali lipatnya. Wanjir tante-tante. Ternyata umurnya Mem udah 25 tahunan. Karena umurnya udah matang, jadi bakal susah nih buat dia ngimbangin idol lain dan butuh banyak latihan. Itu pun kalau Mem kagak kebelet nikah. Tapi Memco cerita bahwa dulu ia pernah diterima jadi idol di agensi ternama dan sempat latihan juga. Namun sayang di saat itu ibunya sakit-sakitan, jadilah ia keluar buat cari kerjaan. Buat bisa nyekolahin adiknya, bahkan nyembuhin ibunya. Tapi sayang saat itu umurnya udah kadaluarsa buat jadi idol. Putus harapan, putus asa, ia pun coba-coba jadi streamer dengan ngekorupsi umurnya. Taunya beneran ada yang suka sampai ia ketagihan hingga kini. Karena Ruby yang nguping dari tadi ya jelas terharu dan gak mempermasalahkan umurnya Mem. Terlebih lagi karena yang nangis soalnya pernah ngalamin hal yang sama. Kalau gitu karena tolong bacot anjing, jangan sok kenal. Gue gak kenal sama buaya macam kau ya. Nah dengan ini ayo kita kalahkan JKT. Ih aku terharu loh. Berkat adanya Memco, kini mereka lebih mudah buat promosi idol mereka di media sosial. Mereka juga udah sering latihan dengan lagu Bikomachi generasi dulu. Karena yang kecapean milih rehat dulu. Kesempatan ini dipakai Aqua buat kasih perhatian. Tapi gue gak butuh bantuan lu ya babi. Kalau sikapmu terus kayak aku juga bisa sakit hati loh. Apaan sih padahal lunya yang mulai duluan. Lah kok hilang kayak Muni.
Aqua pergi buat ketemuan dengan Kaburagi buat bicarain rahasia Ai. Si Om ngejelasin ya udah kenal Ai sejak dia masih gadis desa. Yang gak punya apa-apa, pakaiannya aja masih sederhana, bahkan ia gak kenal siapa-siapa. Karena kasihan, si Om memasukkannya ke perusahaan teater Lalalai, perusahaan yang sama kayak Akane. Semenjak di sana Ai perlahan berubah layaknya orang dewasa. Si Om ngira di sana Ai mulai jatuh cinta meski ia gak tahu siapa pria yang dia suka. Kalau Aqua mau lebih banyak tahu, si Om bisa ngebantu dia masuk ke sana. Kaburagi ngelakuin ini semua soalnya tertarik aja dengan bakat Aqua. Menurutnya bakat muda tuh kayak investasi Bitcoin yang menguntungkan kalau tedemun. Gak hanya Aqua, ia juga tertarik dengan Memkana yang udah join agensinya Miyako buat jadi idol nerusin Bekomachi dulu. Itulah alasannya sekarang para ciwi kaget kok bisa idol baru debut mau diundang tampil di acara dangdut. Kaburagi nge-backing mereka buat tampil di acara JIV, event Jepangan besar yang pastinya dihadiri wibu radikal. Jelas kesempatan ini gak bakal disia-siain, karena itu sekarang trio macan bakal nentuin siapa yang jadi center di grup mereka. Kriterianya sih harus good looking, bisa nari sama ajojing. Kalau aku sih gak mau, tapi kalau kalian maksa apa boleh buat. Harusnya center tuh yang udah banyak pengalaman deh. Kalau masalah pengalaman di dunia hiburan jelas si Sepuh yang menang, soalnya pernah jadi. Welcome to Sakura Skull Simulator, game yang tak boleh diremehkan. Tetapi mengapa banyak yang menghina game Sakura Skull Simulator, game murid, game kaku, dan game lainnya. Woi, itu aib gue, woi. Dua wibu ini nyemangatin dia lah, soalnya karena juga punya kesempatan buat jadi center, apalagi pandai nari sama nyanyi. Tapi karena cerita, dia tuh sebenarnya gak sepandai itu, bahkan ia gak seterkenal meme atau sekawai Ruby. Lihat guys, si Sepuh lagi ngerendah, tapi apa boleh buat, karena yang selalu rendah diri gak mau dibujuk sama sekali. Akhirnya dua wibu ini deh yang bakal jadi center dengan ditentuin siapa yang paling banyak poin saat main karaoke, yang hasilnya suara kayak keselak gengset aja bangga, daripada lu suara kayak orang sepongkon. Sadar suara mereka burik, beda sama Kana yang dulu pernah buat lagu dan pasti dengerin juga. Ngedengar suara Kana yang bagus banget, akhirnya mereka perkenalkan biduan utama kita, yaitu Kana. Yeay, plok. Jadi gimana rasanya juara Dangdut Academy? Rasanya ya, pengen bunuh kalian karena marah soalnya terus dipaksa-paksa. Ia beneran gak mau jadi center soalnya keinget masa lalunya yang kelam, yang gagal jadi penyanyi kondang. Tapi suara kamu bagus kok kayak penyanyi. You break my heart, break my heart. Gila tuh lagu keren banget ya. Berisik kalau suara gue bagus, gue gak bakal ada di sini dan mungkin udah nikah sama Justin Bieber. Tapi seenggaknya dengerin kita berdua nyanyi. A few moments later. Bisa-bisanya suara kayak Aldi Taher mau jadi idol. Ujung-ujungnya karena terima jadi center soalnya gak kuat ngedenger suara mereka yang jelek banget. Sebenarnya karena kepaksa nerima supaya idolnya bisa tetap debut. Kasihan aja sama mereka yang mau jadi idol tapi modal tampang doang. Berhubung sekarang waktunya mepet, maka latihan mereka bakal dibantu sama Jir, orang gak punya pentil. Pion bakal ngebantu mereka supaya siap buat tampil nanti. Berhubung ia juga pernah kerja di bidang koreografi para idol, jadinya sekarang mereka disuruh lari 10 km tiap hari. Siap. Makan makanan 4 sehat 5 sebe. Siap. Ngeliat Kana yang selalu cemberut, beda sama mereka yang ceria. Vion nyamperin dia buat chatting-chatting. Kana sempat sini soalnya Vion sok kenal dengan dia. Tapi nyatanya kamu tuh orangnya cantik yang suka kerja rodi, tapi sayang sih kamu kayak kamu juga gak suka paprika. Lah bener semua, jangan-jangan lu. Ngedengar itu karena jadi tersipu malu. Ternyata Vion tuh ngefans sama dia karena yang nyaman ngobrol sama si anak ayam mulai terpesona dan berniat mau ngelupain Aqua dan beralih ke si burung kuning ini, yang dari gaji jelas udah menang jauh dari kejadian barusan karena lebih bisa semangat dan ceria dalam latihan. Malamnya mereka mau turun soalnya besok mereka mau
manggung. Ruby yang kelewat semangat gak bisa tidur. Kana bilang jangan terlalu berharap lebih, soalnya gak ada yang tahu besok bakalan gimana. Apakah mereka bakal dihujat soalnya mereka idol baru debut yang bisa manggung karena punya orang dalam. Terlebih lagi mereka juga belum punya fans sama sekali. Ruby sih gak mikirin itu, soalnya ini cita-citanya dari dulu sebagai Sharina. Berhubung tubuhnya dulu di nerf Tuhan, ia gak punya harapan buat ngabulin itu semua. Ia cuma bisa diam di kamar sambil nunggu kematian sampai ia mengenal peridolan yang membuatnya punya sesuatu buat diperjuangkan. Ditambah lagi ia nemu cinta pertamanya, yaitu si Pak Dokter. Jadinya ia ngelakuin ini demi bisa ngebuktiin ke si Pak Dokter bahwa dia bisa jadi biduan terkenal dan berharap bisa ketemu sama dia. Habis Ruby curhat sampai ketiduran karena pergi keluar, yang gak sengaja ngelihat pion yang lepas topengnya. Karena yang penasaran sama wajah Vion terus ngintip, tapi lah si bang. Aqua rela ngelakuin ini semua agar Kana bisa ngikutin semua perintahnya. Soalnya kemarin-kemarin sikapnya Kana ke dia emang kayak tai, sementara Vion yang asli lagi santai-santai di pantai. Esoknya dua wibu ini semangat banget, soalnya bentar lagi impian mereka bakal kewujud. Ih gak sabar deh, semoga kita bisa jadi waifu para wibu itu. Tenang aja, paras kita yang waifuyable pasti bakal dijadiin berhala dan sarung guling mereka buat yang tahu-tahu aja. Mereka disuruh siap-siap dan nunggu giliran di ruang ganti yang woi kacut siapa ini? Hei itu softtek gue bangsat. Ada yang lihat sempak gue gak? Pemandangan kayak gini udah biasa bagi mereka idol pemula, sementara idol ternama jelas disediain tempat istimewa yang lebih layak. Perlakuan kayak gini emang sering terjadi di setiap event besar, jadi si tante nyemangatin mereka supaya bisa cepat terkenal. Sementara yang lain pada ganti skin karena yang lagi banyak pikiran, ditambah lagi harus ngegendong dua beban. Soalnya cuman ia yang berpengalaman di dunia hiburan. Meski begitu, ia tetap deg-degan, yang berpengalaman aja kayak gini, apalagi pemula kayak halo Lee Senpai, gimana ini? Kita bentar lagi tampil. Bukannya itu yang lu mau kan? Ruby ternyata tahu karena juga sekarang lagi gugup. Bukan karena takut tampil, tapi takut ngecewain mereka. Takut ngebuat mereka gagal dan ngerasain hal yang sama kayak dia. Udah mah dibuang agensinya soalnya udah gak guna, ditinggal keluarga pula karena dikiranya beban. Itu semua karena ia ngecewain banyak orang yang berharap lebih sama dia. Pokoknya karena gak mau semua yang ia rasakan dulu dirasakan sama mereka. Tapi Ruby yang gak peduli mau gagal mau berhasil, yang penting mereka berusaha dulu. Terlebih lagi mereka juga masih pemula, jadi gak apa-apa kalau gagal juga. Karena juga gak usah takut gagal sendiri, soalnya sekarang ada dua wibu ini. Karena yang ngedenger itu jadi termotivasi dan bakal berusaha buat nampilin yang terbaik. Ternyata mereka dapat penonton lumayan banyak, soalnya ada Memco yang udah terkenal duluan. Di antara penonton ini ternyata ada nih veteran Bekomachi generasi Ai. Dia sih gak berharap lebih sama Bekomachi yang ini, soalnya Ai selalu di hati. Gak lama akhirnya Kana dan kawan-kawan mulai bernyanyi sambil menari. Dalam keceriaan ini ternyata ada yang iri pas ngeliat para penonton yang bersorak sambil pegang glow stick yang ternyata ada arti. Kalau warna kuning berarti dukung gol, kalau warna kuning berarti dukung Memco, kalau merah berarti dukung Ruby. Sementara Kana milih warna putih yang sayangnya gak ada orang yang bersorak untuknya. Yang Kana lihat cuma warna mereka berdua. Bahkan si veteran yang gak berharap apa-apa malah jadi terbawa suasana pas ngelihat Ruby yang mirip Ai. Dari sini Kana mulai bertanya pada dirinya apakah ia pantas buat ada di sini. Setelah semua kegagalan yang ia lalui, gak ada orang yang menginginkan dia. Perjuangan dan kerja kerasnya semuanya gak pernah dihargai. Sampai Aqua kesana buat dukung Kana. Seketika Kana ceria ngelihat Aqua pegang glow stick sensor manhwa. Kalau udah dapat mood booster gini kan Kana jadi semangat, apalagi dapatnya dari orang tersayang. Seketika aura Kana berubah dan para penonton mulai bersorak untuknya. Akhirnya konser pertama mereka udahan dengan akhir yang memuaskan. Di perjalanan Aqua ngejelasin hubungannya dengan Akane yang cuma pacar bohongan. Karena yang ngedenger itu seketika aduh kasihan, makanya
Makanya tuh jadi orang jangan baperan. Mem yang ngelihat sikap Kana ke Aqua jadi beda, jadinya ia sadar bahwa Kana suka sama Aqua. Sempat bingung mau ngedukung siapa, Akane apa Kana. Sedangkan orang yang dibingunginya sekarang lagi happy soalnya dapat gawean lagi sama si Ayang bohongan. Sebelum tahu kerjaannya apaan, balik lagi ke dua orang gengsian yang sekarang udah baikan. Kana nanya alasan Aqua kemarin-kemarin nyamar jadi Vion. Ya karena sikapmu kayak tainjir. Jadi ini demi aku ya? Mana ada, ini demi adikku. Yang bener, bilang aja lah kamu ngelakuin semua itu demi aku. Ya udah kalau gak percaya, lah si mineral water kabur. Jadi bener nih kamu suka aku. Apa lu bilang? Walau kau punya wajah loli, jangan ngarep gue suka sama lu. Sementara mereka lagi mau kucing, di tempat lain ada dua produser yang lagi ngomongin sebuah project. Dia namanya Sumiyaki yang lagi bicara sama Kaburagi soal projectnya yang mau adaptasi manga terkenal ke dalam acara teater. Dia udah dapat persetujuan dari perusahaan Halala yang punya properti yang memadai, dari kursi yang bisa diputar bolak-balik sampai kru-kru yang terbaik. Dengan syarat Akane bakal jadi pemeran utama. Ia ngajak Kaburagi buat kerjasama buat nyariin pemain lainnya. Seperti biasa ya, aktor yang bayarannya murah biar banyak yang bisa diparah. Oke, dengan senang hati. Besoknya Aqua Akane yang lagi instastory buat kelihatan pacaran di mata netizen. Di gamemu apa biar aku tag Aqua Junior? Ora anjir. Habis itu mereka bincang-bincang soal kerjaan yang ternyata mereka bakal dapat peran kapalan. Aqua nerima kerjaan ini soalnya kesempatan dia buat cari informasi AI yang ada di teater Lalalai. Lagi enak-enak berduaan tiba-tiba datang Kana yang nih apa anjir alay bet sumpah, cuma bilang aku sayang Aqua tapi emot lopenya sejibun. Apalagi ini hashtag ala Pew 3000. Ada yang iri nih. Kalau iri bilang bos, senggol dong. Iri kau cakap, mana ada yang iri sama pacar bohongan. Gak disangka Akane udah kenal lama sama Kana, soalnya sama-sama mantan artis cilik. Kana juga bilang ia dapat kerjaan barengan mereka, yaitu jadi pemeran figuran dalam project Sumiyaki. Kesempatan ini bakal dipakai Akane buat balas dendam ke si Loli. Soalnya pas jadi artis cilik karena selalu dapat peran utama, sedangkan ia cuma pemeran sampingan. Itu alasannya mengapa mereka gue bakal buat dia malu kayak orang yang nunggu kembalian tapi uangnya pas. Akane goblok yang nge-wifi-nya juga sama goblok. Dan selesai juga deh alur cerita anime Oshinoko season pertama. Bener-bener gak nyangka aja dunia peridolan yang penuh cinta, sayang, suka, cuki. Ternyata ada penderitaan, perjuangan, pengkhianatan, bahkan sang kuriang demi bisa menjadi bintang. Dan anime ini ditutup dengan memco yang lagi 10.000 dari makan gak perlu nyawer VTuber nomor 1. Akeong. Aqua yang bakal terus hunting si Babe atau Akane Kana yang latihan buat ngebuktiin siapa wifi terbaik di season 2 nanti. Welcome to Sakura Skull Simulator, game yang tak boleh diremehkan. Tetapi mengapa banyak yang menghina game Sakura Skull Simulator, game burik, game kaku, dan game lainnya. Nama-nama pemain Sakura Skull Simulator yang utama: Rina Tamaki, Taiga Yuki,